Selamat pagi. Bersyukur untuk hari ini karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menikmati udara yang segar. Kita telah dibangunkan oleh Tuhan dari malam yang gelap gulita. Sampai pada pagi ini kita masih boleh melihat terang cahaya kasih Tuhan dalam hidup ini. Pada kesempatan ini kita mendengarkan sebagian sabda daripada firman Tuhan. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Baik, saya akan membacakan untuk kita ayatnya yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita memberikan pertanggungan jawab. Ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Baik, saya mengambil satu ayatnya yang ke-15. Saya ambil tema yaitu jika Tuhan menghendaki. Tema kita jika Tuhan menghendaki. Berbahagialah kita yang mau membaca merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi kita mau melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kondisi dunia kita sekarang sedang tidak bersahabat, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa buat hidup kita. Kita masih boleh menjalani hari-hari hidup kita, kita masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk kita melakukan hal apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Namun kita percaya bahwa itu semua bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, tapi kita percaya dan kita akui bahwa itu semua adalah anugerah dari Tuhan untuk hidup kita. Jadi kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang hebat, punya Allah yang tidak mau membiarkan kita berjalan sendiri, namun Ia selalu mengiringi kita, selalu ada di samping kita. Kembali kepada firman Tuhan, semua orang pasti memiliki rencana. Semua orang pasti memiliki rencana, siapapun dia. Baik kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita merencanakan, mungkin sebentar sore saya akan melakukan ibadah. Pasti kita sudah merencanakannya sebelum kita melakukannya. Begitu. Ada yang rencana yang dalam jangka waktu, mungkin dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Dalam menyusun rencana, orang membuat apa saja yang akan direncanakan. Ia mulai mungkin dia harus mempersiapkan ini dulu, ini itu dulu dalam merencanakan sesuatu. Nah, dan orang membuat perencanaan itu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pribadi, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan, seperti itu. Maupun sebagai pelajar, pasti kalau dia mau membuat perencanaan, dia harus membuatnya dari jauh-jauh hari sebelum perencanaan itu terlaksana, begitu. Ada orang yang membuat perencanaan dengan sangat rinci, ada juga yang tidak. Ada yang membuat perencanaannya itu secara rinci, ada juga yang tidak secara rinci. Dan ketika seseorang membuat rencana, ada yang rencananya
berjalan dengan baik dan ada rencana yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada yang sama sekali tidak terlaksana. Nyatanya, sebaik apapun rencana dibuat, manusia tidak punya kuasa mutlak membuat semuanya terjadi seperti yang kita kehendaki. Oleh karena itu, di dalam surat kepada kedua belah suku di perantauan, itu yaitu yang tadi yang telah kita baca itu, yang pasal 1 ayat 1, Yakobus mengingatkan jemaat untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Apapun yang kita rencanakan, kita harus libatkan Tuhan. Tuhan harus ada dalam sebuah perencanaan. Kita harus libatkan Tuhan. Apapun keadaannya itu, kita harus libatkan Tuhan. Karena Tuhan itu akan mengurapi, akan memberkati akan apa yang kita rencanakan, sehingga rencana apa yang kita buat akan terlaksana dengan baik. Seperti itu. Hal ini membantu mereka, juga kita, pada masa pemerintahan ke-12 Rasul itu, bahwa supaya kita peka. Sebenarnya kalau kita membuat perencanaan itu tanpa kita melibatkan Tuhan, apakah semua rencana yang kita buat itu akan berjalan dengan lancar atau tidak? Nah, seperti itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan pasti, kalau kita mau membuat sebuah rencana, pasti kita melibatkan Tuhan. Apapun itu alasannya, pasti kita melibatkan Tuhan. Contoh satu hal begini. Misalnya saya akan memimpin ibadah, mungkin ibadah pelayanan sebentar sore. Pasti dari pagi itu, setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya harus membuat perencanaan itu. Mungkin saya harus membuat catatan kecil untuk pelayanan sebentar, bagaimana yang akan saya sampaikan. Siapapun kita, pasti kita mempersiapkan semuanya itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam mempersiapkan rencana apapun yang akan kita lakukan, tidak boleh kita melupakan Tuhan. Libatkan Tuhan agar rencana apapun yang kamu buat dapat terlaksana dengan baik. Apapun itu, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Karena apapun rencana yang kita buat, apapun rencana yang telah kita susun, tanpa Tuhan mengkehendaki itu terjadi, maka rencana apapun yang akan kita buat tidak akan terlaksana dengan baik. Itu harus kita ingat. Karena manusia tidak memiliki kuasa. Tuhanlah yang memiliki kuasa memberkati perencanaan kita, apapun itu. Libatkan Tuhan. Saya percaya kita semua yang mendengarkan renungan ini, saya meminta kepada kita, apapun perencanaan yang kita buat, apapun perencanaan yang mau kita laksanakan, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Seperti itu. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu menjadikan Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Karena kita tahu tiada Allah lain selain Tuhan yang dapat memberkati akan apa yang menjadi rencana kita ke depannya. Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita? Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan apapun yang telah kita buat? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini dapat menjadi berkat, dapat kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya damai sejahtera menyertai kita. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, taati prokes yang ada, karena dunia kita sedang tidak bersahabat.
Saya percaya kita semua dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Shalom untuk kita semua.